Bisakah kita melakukan rendering sketsa tapi kali ini menggunakan komputer? Ternyata bisa. Kita coba tutorial Inkscape berikut ini. Baik, untuk mendapatkan software Inkscape secara free kita bisa browse di browser yang kita miliki. Kita ketik misalnya Inkscape free download. Jadi kita akan banyak beberapa web yang kita bisa contoh, kita bisa klik langsung di inkscape.org ini. Ya, di sini ada informasi tentang Inkscape, software tersebut, dan dia juga sudah merilis notes bahwa sudah dirilis Inkscape versi 1.0.1 ya, yang di 2020 ini. Ini di bawah ada keterangan-keterangannya, bisa dipelajari. Kemudian kita bisa download di Windows atau di Mac gitu ya. Misalnya kita klik di Windows, nanti biasanya ada pilihan apakah kita ada di 32 bit atau 64 bit ya. Laptop kita misalnya di 64 bit. Sudah, kita ikuti saja perintah-perintah ini ya. Ini download dan segera diinstal. Selesai install akan muncul di layar desktop di sebelah kanan, tinggal kita double klik saja. Baik, kita sekarang sudah masuk ke software Inkscape dan tampilan antarmuka atau interface-nya seperti ini. Ya, jadi kalau kita amati sebenarnya software Inkscape ini mirip dengan software desktop publishing lain atau software untuk desain grafis yang sangat populer, yaitu CorelDRAW ya. Nah, namun kelebihan dari Inkscape adalah dia free ya, jadi kita bisa gunakan secara gratis begitu. Sementara kalau CorelDRAW adalah software yang sangat bagus yang tentu saja dia berbayar. Kita coba bandingkan antara interface dari Inkscape dengan interface dari CorelDRAW berikut ini. Ya, ini adalah contoh interface dari CorelDRAW. Oke, interface-nya mirip bukan? Ya, untuk latihan awal kita gunakan Inkscape ini dan kita lihat bahwa di sebelah atas nih pull down menu ya, ada menu-menu yang modelnya masih pull down seperti ini. Sementara di sebelah kiri ini adalah icon-icon untuk beberapa fungsi yang seperti, dan dia tertulis di sini, misalnya seperti tanda panah yang sering kita pakai adalah fungsinya misalnya select and transform object gitu ya, atau kita bisa pakai shortcut F1. Berikutnya misalnya untuk membuat tulisan kita bisa pakai create and edit text object gitu, atau F8 gitu. Dan seterusnya. Ini bisa dicoba sendiri. Nah, itu adalah sementara di sebelah bawah ini adalah pilihan warna ya, color palette gitu ya, pilihan warna yang sangat banyak sekali. Nanti juga ada beberapa palette warna yang lain yang bisa kita munculkan. Kemudian di sebelah kanannya adalah fungsi-fungsi editing yang lain ya. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah setting lembar kerja atau setting kertas. Kita bisa mulai dengan klik file, kemudian kita pilih document properties ya. Kita klik, atau kita bisa menggunakan tombol di keyboard shift Ctrl D begitu ya. Kita klik document properties. Nah, ini di sini ada pilihan ya. Jadi ada page, ada guides, ada grid, snap dan selam. Yang kita pakai yang page dulu. Kita misalnya kita gunakan ukuran kertas A4 21 kali 29,7 cm. Kemudian kita pilih landscape gitu ya. Nah, ini otomatis sudah berubah jadi landscape. Kita close saja. Nah, itu yang pertama adalah mengatur lembar kerja atau kertas tempat kita akan menggambar. Kemudian yang kedua adalah kita mengenali perintah atau tombol baik di keyboard maupun di mouse untuk menggerakkan lembar kertas atau lembar kerja kita ya. Jadi
silakan dicoba di mouse, kan ada scroll ya. Scroll itu kalau digerakkan ke atas dia akan turun seperti ini, digerakkan ke bawah akan seperti ini. Nah, ini kepentingannya kalau kita akan menaikkan atau menurunkan lembar kertas. Nah, kemudian ada tombol shift yang diikuti dengan scroll. Kita tekan shift, diikuti dengan scroll, dia akan bergerak. Kalau scroll naik, dia akan bergerak ke kanan. Ini shift tetap ditahan ya. Kalau kita gerakkan scroll turun di mouse, itu dia akan bergerak ke kiri. Nah, satu lagi yang penting adalah kita tekan tombol kontrol ya di keyboard. Kita tekan tombol kontrol di keyboard dan scroll. Naik itu adalah zoom in ya, sifatnya zoom in atau memperbesar gambar. Kalau di scroll putar ke bawah, scroll down ini akan zoom out ya. Nah, ini sangat penting kita melatih tangan kita ini untuk misalnya geser atas bawah, geser ke kanan, ke kiri, kemudian zoom in, zoom out. Gitu. Ini sangat penting ketika kita bekerja ya. Oke, itu adalah tahap kedua ya. Sekarang tahap ketiga adalah kita mencoba melakukan rendering satu gambar arsitektur yang sudah kita buat dengan sketsa tangan. Misalnya Anda foto atau Anda scan, masukkan sebagai file JPEG begitu ya di komputer Anda. Nah, kita akan mengimportnya atau memasukkan ke lembar di Inkscape ini ya. Kita tinggal klik file, kemudian kita klik import saja seperti ini ya. Nanti misalnya kita punya beberapa gambar, kita coba kita masukkan misalnya ini dan ini misalnya ya. Oke, ketika kita klik, kita okekan saja, dia akan masuk seperti ini ya. Kita coba zoom out ya. Nah, kalau kita klik gambar yang barusan kita masukkan, itu akan muncul garis putus-putus dan tanda panah di sekeliling objek ya, gambar ya. Nah, yang harus hati-hati adalah ketika kita akan memperbesar atau memperkecil gambar ini, kita tidak boleh serta-merta langsung kita dekatkan kursor ini, dia akan berubah warna menjadi hijau begitu, langsung kita tekan mouse kita tarik ke bawah misalnya mau mengecilkan. Nah, ini dia akan berubah proporsinya ya. Ini cara itu tidak benar. Kita tekan undo dulu atau misalnya Ctrl Z, kembali ke semula. Nah, caranya adalah kita sambil menekan, ini kita klik dulu ya supaya muncul tanda panah-panah di sekeliling, kemudian kita tekan tombol kontrol ya. Jadi sambil kita tekan tombol kontrol, kita dekatkan dengan mouse ke arah tanda panah di sekeliling ini, kita bisa geser, kita kecilkan, itu proporsinya tetap sama ya. Nah, oke, kita sesuaikan dengan lembar kertas kita tadi yang A4 landscape, kita klik saja sambil kita tekan mouse, kita bisa geser ya, kita bisa atur proporsinya sesuai dengan bidang kertas, kita bisa zoom in ya, zoom in, kita atur yang kira-kira proporsional seperti ilmu layout beberapa pertemuan lalu. Oke ya. Ini bagaimana cara untuk menempatkan objek sketsa atau gambar ke dalam bidang kertas ya. Baik, kita lanjutkan prosesnya. Nah, untuk latihan ini gambar ini masih rasanya terlalu rumit ya. Kita delete saja, kita coba cari gambar yang kita import, gambar yang lebih mudah. Misalnya ini, kita open. Oke. Nah, ini kita perbesar, jangan lupa tekan tombol kontrol. Oke. Ya, kira-kira supaya proporsional dengan bidang kertas. Oke, saya rasa cukup. Nah, ada
paling tidak dua cara bagaimana kita akan merender atau mewarnai gambar hitam putih ini ya. Yang cara pertama yang saya rekomendasikan adalah dengan cara kita seperti membuat bidang ya, bidang menimpa ya, atau bidang atau garis atau objek yang menimpa gambar hitam putih ini ya. Gambar yang kita buat itu di atasnya itu yang kita beri warna. Nah, tapi sebelumnya adalah kita belajar dulu bagaimana kita membuat gambar atau bidang tersebut ya. Kita coba belajar di di lembar sebelah begitu. Kita geser saja ini ke kiri, tekan scroll dan shift ya. Caranya adalah kita dengan mengklik ini F6 atau draw freehand lines ya. Kita klik saja. Kita coba di sini ya. Kita coba klik di sini, kemudian kita klik di sini. Ya, ini kita membuat satu objek garis ya. Nah, kalau kita membuat satu kumpulan garis atau satu objek yang garis yang tertutup, itu kita bisa klik lagi, kemudian kita klik, atau kita tambahkan lagi, klik lagi, dan ketika dia sudah berwarna merah itu berarti dia akan tertutup. Nah, objek yang sudah garis-garis yang tertutup ini dia sifatnya bisa diberi warna. Misalnya kita klik dulu ya kursor ini ya, F1 ini, kita pilih ini sehingga muncul seperti ini. Kita bisa warna, kita tes saja, misalnya kita pilih warna apa, misalnya warna biru gitu ya. Nah, dia sudah bisa diberi warna gitu ya, kita ganti-ganti. Nah, cara supaya cepat adalah kita klik draw freehand lines atau F6 tadi, misalnya kita klik, kita langsung double klik saja, double klik, kembali ke ini, kita tutup. Nah, ini sudah kita bisa langsung warnai ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita mengedit benda ini ya. Jadi kita coba amati di ujung kiri bawah itu ada yang tulisan fill and stroke ya. Fill itu adalah misalnya objek ini ya, ini adalah warna hijau ya, itu adalah isinya ya, fillnya di dalam batas garis ini, sementara stroke itu adalah garis pinggirnya ya. Ya, kita bisa klik saja di sini, akan muncul menu di sebelah kanan ya, menu sebelah kanan ini ya, yang namanya tadi fill ya, fill. Nah, kita bisa bicara fill ini, kita bisa merubah tipe colornya ya, dengan RGB atau cyan, magenta, yellow, black ini ya. Oke, kita pakai RGB saja. Nah, yang saya maksudkan adalah kalau kita ingin menghilangkan warna di tengah hijau ini, kita bisa tekan silang ya, dia akan hilang gitu ya. Artinya no paint gitu ya. Tapi kalau kita akan tekan munculkan warna, kita bisa klik yang ini ya, flat color gitu. Nah, sementara kalau yang kita mau hilangkan adalah garis pinggirnya, kita bisa pilih yang tab stroke paint ini ya. Nah, kita bisa misalnya ingin menghilangkan garis tepi ini, kita bisa hilangkan dengan no paint ya, stroke paintnya dihilangkan gitu. Jadi tanpa garis pinggir. Nah, ini yang sering akan kita gunakan nanti. Baik, ini kita delete dulu, kemudian kita kembali ke gambar kita tadi ya.